Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana pendidikan diterapkan di benua paling terpencil di dunia, Antartika, di sebuah tempat yang dipenuhi salju dan es abadi, di mana temperatur bisa mencapai minus puluhan derajat? Pendidikan masih berlangsung, meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda dari yang biasa kita kenal. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana para peneliti, siswa, dan guru beradaptasi dengan lingkungan ekstrim Antartika untuk melanjutkan misi penting mereka, belajar dan mengajar. Yuk kita mulai. Fakta yang pertama, Antartika benua yang berbeda dari segalanya. Antartika adalah benua yang menantang segala hal yang kita anggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dari suhu yang ekstrim hingga angin kencang yang bisa merobohkan bangunan, tempat ini adalah ujian bagi siapapun yang tinggal di sana, termasuk dalam hal pendidikan. Tidak ada sekolah formal seperti di kota-kota besar, tetapi ada stasiun peneliti yang menjadi pusat pengetahuan dan pendidikan ilmiah bagi para ilmuwan dan peneliti muda dari seluruh dunia. Di sini, pendidikan lebih menekankan pada eksplorasi dan penelitian langsung, di mana teori-teori diuji secara nyata di lingkungan paling keras di planet ini. Dengan lebih dari 70 stasiun penelitian dari berbagai negara, Antartika menjadi tempat bagi pendidikan yang unik. Para siswa yang datang ke sini bukanlah siswa sekolah menengah biasa. Mereka adalah peneliti muda atau mahasiswa yang ingin merasakan langsung tantangan hidup dan belajar di Kutub Selatan. Sebagai bagian dari tim peneliti, mereka diajak untuk memahami alam semesta ini lebih dalam lagi melalui studi tentang iklim, hewan liar, dan fenomena-fenomena alam yang jarang ditemukan di tempat lain. Dengan pengawasan ahli, mereka belajar lebih banyak daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Fakta yang kedua, pendidikan ilmiah di lingkungan yang ekstrim. Pendidikan di Antartika berpusat pada sains, dan tidak ada tempat yang lebih baik untuk mempelajari fenomena ilmiah tertentu daripada benua ini. Para siswa belajar tentang perubahan iklim dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di tempat lain. Mereka tidak hanya membaca buku teks tentang pemanasan global, mereka melihat langsung efek dari perubahan iklim seperti retakan besar di lapisan es atau perubahan perilaku hewan seperti penguin dan anjing laut. Pengalaman langsung ini membuat pembelajaran menjadi sangat relevan dan mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Salah satu hal yang membuat pendidikan di Antartika begitu menarik adalah bahwa pembelajaran di sini selalu berhubungan dengan penelitian. Peneliti muda di stasiun seperti McMurdo atau Amundsen Scott sering terlibat dalam proyek yang mereka tahu memiliki dampak nyata pada dunia. Mereka mungkin mengumpulkan data tentang lapisan ozon atau perubahan pola cuaca yang kemudian digunakan oleh para ilmuwan untuk merumuskan kebijakan iklim. Dengan demikian, pendidikan di sini lebih bersifat praktis, menantang, dan jauh dari teori-teori yang abstrak. Fakta yang ketiga, adaptasi kurikulum untuk lingkungan Antartika. Karena sifat lingkungan Antartika yang keras dan terpencil, kurikulum di sini sangat berbeda dari yang biasa diajarkan di tempat lain. Siswa tidak akan menemukan mata pelajaran seperti sejarah atau seni dalam bentuk tradisional. Sebaliknya, mereka belajar tentang geologi, biologi kutub, meteorologi, dan fisika atmosfer dengan pendekatan langsung dan kontekstual. Kurikulum ini dirancang untuk membantu mereka memahami ekosistem unik dan bagaimana manusia bisa bertahan hidup di dalamnya. Selain itu, pendidikan di Antartika menuntut pendekatan multidisipliner. Tidak ada satu mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah. Sebaliknya, setiap pelajaran saling terkait dalam satu eksperimen besar untuk memahami ekologi Antartika secara keseluruhan. Misalnya, siswa mungkin mempelajari pengaruh perubahan suhu pada populasi penguin dan anjing laut, yang kemudian menghubungkan mereka ke perubahan iklim global dan dampaknya pada seluruh ekosistem laut. Pendidikan seperti ini memaksa siswa untuk berpikir secara holistik dan memahami dunia sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Fakta yang keempat, teknologi sebagai sarana pendidikan di Antartika. Karena keterpencilan Antartika, teknologi menjadi elemen kunci dalam proses pendidikan.
tanpa akses ke teknologi, akan sulit untuk menghubungkan siswa dan peneliti dengan dunia luar atau memproses data ilmiah secara real time. Internet satelit menjadi penyelamat di sini, memungkinkan siswa untuk terhubung dengan para ahli di seluruh dunia, berpartisipasi dalam konferensi jarak jauh, dan bahkan mengambil pelajaran online. Tanpa teknologi ini, pendidikan di Antartika akan terasa lebih terisolasi. Peralatan canggih seperti drone dan robot bawah laut juga digunakan untuk membantu mengumpulkan data dan penelitian. Para siswa diajarkan cara mengoperasikan teknologi ini sebagai bagian dari kurikulum mereka. Dengan menggunakan drone, mereka bisa memantau wilayah yang sulit diakses atau berbahaya bagi manusia. Sementara robot bawah laut memungkinkan mereka menjelajahi kedalaman laut yang tertutup es tanpa harus menempatkan manusia dalam risiko. Penggunaan teknologi ini bukan hanya membantu penelitian, tetapi juga memberikan siswa keterampilan berharga yang bisa mereka gunakan di masa depan. Fakta yang kelima, mengatasi tantangan psikologis dan fisik di Antartika. Belajar di Antartika tidak hanya menantang secara intelektual, tetapi juga secara fisik dan mental. Suhu yang sangat dingin dan hari-hari yang panjang tanpa sinar matahari bisa berdampak besar pada kesehatan psikologis pada siswa dan peneliti. Oleh karena itu, bagian dari pendidikan di Antartika adalah belajar bagaimana mengatasi tantangan ini. Mereka diajarkan teknik-teknik untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, seperti meditasi, olahraga, dan strategi manajemen stres yang tepat untuk lingkungan ekstrim. Selain itu, mereka juga dilatih untuk bekerja sebagai tim dan saling mendukung satu sama lain. Pendidikan di Antartika menuntut kerjasama yang sangat erat, karena setiap individu harus bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup dan berhasil. Dengan lingkungan yang keras dan terisolasi, kemampuan untuk bekerja dalam tim menjadi keterampilan yang sangat penting. Ini adalah bagian penting dari pendidikan di sini, karena tanpa kemampuan tersebut, kehidupan di Antartika bisa menjadi sangat sulit. Fakta yang keenam, pendidikan lintas negara dan kolaborasi internasional. Antartika adalah wilayah yang tidak dimiliki oleh satu negara pun, sehingga pendidikan di sini melibatkan kolaborasi dari berbagai negara di seluruh dunia. Stasiun peneliti dari Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, dan banyak negara lainnya bekerja sama untuk mengelola penelitian ilmiah dan pendidikan di benua ini. Para siswa dan peneliti belajar bagaimana bekerja dengan orang dari berbagai budaya dan latar belakang, menciptakan lingkungan pendidikan yang sangat beragam dan kolaboratif. Kolaborasi internasional ini juga menciptakan pertukaran ide dan pengetahuan yang kaya. Para siswa seringkali bekerja sama rekan-rekan dari negara lain untuk menyelesaikan proyek-proyek penelitian. Mereka belajar tentang pendekatan yang berbeda dalam memecahkan masalah ilmiah, serta pentingnya menjaga kerjasama internasional di wilayah yang penuh dengan tantangan seperti Antartika. Pendidikan lintas negara ini memperluas wawasan mereka dan mengajarkan pentingnya solidaritas global. Fakta yang ketujuh, eksplorasi lapangan sebagai inti dari pembelajaran. Pendidikan di Antartika tidak akan lengkap tanpa eksplorasi lapangan yang intens. Dengan kondisi lingkungan yang begitu berbeda, para siswa seringkali diajak untuk melakukan penelitian langsung di lapangan. Mereka mempelajari segala hal mulai dari pola cuaca hingga kehidupan mikroorganisme di bawah lapisan es. Kegiatan eksplorasi ini memberikan mereka pengalaman praktis yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain di dunia. Dengan menggunakan peralatan canggih dan perlindungan penuh dari cuaca ekstrim, para siswa belajar untuk mengumpulkan sampel dan data dari lingkungan yang keras. Mereka harus mendaki medan yang berbahaya, menavigasi suhu yang bisa membekukan, dan tetap fokus pada penelitian ilmiah mereka. Eksplorasi ini tidak hanya memberikan mereka pemahaman ilmiah yang lebih dalam, tetapi juga keterampilan bertahan hidup yang sangat berharga. Fakta yang kedelapan, pengaruh pendidikan Antartika terhadap karir masa depan. Banyak siswa yang datang ke Antartika untuk belajar sains dan akhirnya menemukan bahwa pengalaman ini mengubah cara mereka memandang dunia dan karir masa depan mereka.
Belajar di benua yang begitu ekstrim membantu mereka mengembangkan keterampilan-keterampilan yang tidak bisa mereka pelajari di tempat lain. Mereka pulang dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pengetahuan dan pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan dunia. Para siswa yang belajar di Antartika seringkali melanjutkan karir di bidang penelitian ilmiah, lingkungan hidup, atau teknologi canggih. Pengalaman unik ini membuka pintu bagi mereka untuk bekerja di berbagai bidang yang membutuhkan keterampilan khusus dan kemampuan berpikir kritis. Bagi mereka, pendidikan di Antartika adalah landasan yang kuat untuk karir masa depan yang penuh tantangan dan petualangan. Sahabatku semua, jadi itulah kisah tentang bagaimana pendidikan diterapkan di benua yang paling ekstrim di dunia, Antartika. Meski jauh dari peradaban, pendidikan di sana tidak kalah penting dan penuh petualangan. Dari eksplorasi lapangan hingga kolaborasi internasional, pengalaman belajar di Antartika akan mengubah cara kita melihat dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di Universitas Kreatif, di mana kita belajar tanpa batas. See you next time.